Langsung perbincangan, saya ingin menyapa Wakil Ketua DPR Agus Hermanto melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, langsung saja saya ingin tanyakan ke Anda, 6 bulan sejak Desember akhir 2015 lalu hingga bulan Juni 2016, Menteri BUMN Rini Sumarno dan Komisi 6 ini tidak bisa berkoordinasi, tidak boleh datang ke DPR. Apa tidak ada rencana mencabut larangan itu, Pak Agus? Jadi memang pimpinan itu meneruskan dari rekomendasi Pansus Pelindung II yang intinya Bu Rini Suwandi tidak bisa melakukan rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, sehingga keluarlah surat dari pimpinan DPR RI. Namun sekarang sudah beres kok. Sekarang Presiden sudah menunjuk Menteri ad interim, yaitu Menteri Keuangan, untuk membahas anggaran. Dan pembahasan itu kemarin sudah dilaksanakan sekali, walaupun belum selesai. Itu sudah dilaksanakan pembahasan dengan Menteri Keuangan. Jadi sebenarnya bunyi tepatnya surat larangan itu bagaimana persisnya, Pak Agus? Jadi tepatnya sih mesti harus dibaca suratnya ya. Tapi intinya bahwa Komisi 6 disarankan tidak melaksanakan rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan Menteri BUMN, termasuk dalam pembahasan anggaran. Seperti itu. Jadi dilarang hanya dengan Komisi 6 ya, bukan seluruh aktivitas di DPR ya? Enggak, karena kan Menteri BUMN mitra kerjanya dengan Komisi 6. Sehingga sebenarnya dengan DPR, tapi yang membahas dalam hal ini kan Komisi 6. Jadi tidak spesifik Komisi 6, spesifiknya tentunya DPR. Tetapi selama ini yang berhubungan, yang mempunyai mitra kerja Kementerian BUMN adalah Komisi 6. Jadi ini dianggap sudah selesai karena Presiden juga sudah menunjuk Menteri Keuangan Pak Bambang Brojonegoro untuk menggantikan sebagai Menteri ad interim Menteri BUMN, begitu Pak? Apakah tidak diselesaikan saja dengan dicabut surat larangannya itu, Pak? Itu jalan yang sekarang sudah diselesaikan adalah seperti itu. Presiden menunjuk Menteri ad interim Menteri Keuangan untuk membahas masalah anggaran ini, sehingga anggaran bisa berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke. Baik, saya ingin ke Mbak Rike, Komisi 6 apa tidak merasa terganggu selama 6 bulan tidak bisa berkoordinasi langsung dengan Menteri BUMN, Bu Rini Sumarno? Ya, terima kasih. Sebelumnya tadi saya masih ketua Pansus, belum mantan, karena Pansusnya masih ada. Oke. Kemudian tadi kalau terganggu, tidak terganggu, saya kira kita masih tetap bisa melakukan pengawasan ya. Kebetulan saya sekarang mendapatkan tugas di Komisi 6, masih rapat dengan BUMN, dan tentu saja kami mengapresiasi surat yang dikeluarkan oleh Presiden nomor R strip 39-Pres/06/2016 penunjukan sementara Menteri Keuangan untuk mengisi rapat dalam rangka pembahasan terkait dengan BUMN, artinya persoalan anggaran. Artinya di sini Presiden sangat mengerti betul tentang ketatanegaraan, bahwa Menteri Keuangan di pasal 6 Undang-Undang Keuangan 17/2003 dia memang merupakan sebagai Chief Financial Officer, ya, jadi Republik Indonesia, sehingga masalah pengelolaan keuangan negara lalu pembahasan anggaran sebetulnya itu memang wewenangnya Kementerian Keuangan. Dan kemarin rapat sudah dijalankan dengan ada kesimpulannya adalah realisasi anggaran BUMN sebesar 14,69% sampai dengan 31 Mei, lalu ada penghematan pemotongan anggaran Kementerian BUMN 27,56% atau sebesar 95 miliar. Kemudian PMN BUMN akan dibahas pada rapat berikutnya. Jadi tidak merasa terganggu ya? Walaupun Sudah. yang tahu dapur sebenarnya adalah menterinya BUMN langsung, bukan Menteri Keuangan. Itu undang-undangnya mengatakan demikian. Jadi saya kira kita juga tidak bisa berdasarkan subjektivitas ya.
dan tidak bisa diarahkan termasuk dalam forum kali ini bahwa ini untuk katakanlah sekedar bagaimana Menteri BUMN hadir kembali di Komisi 6. Saya kira kita harus memberikan informasi yang cukup komprehensif terhadap publik dan tentu saja di situ ada, kalau tadi dikatakan oleh Pak Agus sendiri yang waktu saat itu memimpin rekomendasi paripurna, sidang paripurna pada tanggal 17 Desember 2015. Di situ ada poin-poinnya. Kalau ini karena kalau mau mundur, saya kira kita harus move on ya. Dan kalaupun Anda mau mundur, pertanyaannya, saya akan bacakan rekomendasi pasal 6. Di sini pasal 14 ayat 1 tentang BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh negara dan seterusnya. Pasal 6 ayat 2 huruf A Undang-Undang 17/2003 tentang keuangan negara, Menteri BUMN merupakan wakil pemerintah, kekayaan negara yang dipisahkan BUMN. Panitia angket DPR RI tentang Pelindo II, ini juga kita rapat semuanya terbuka untuk umum dan diliput oleh semua pihak. Itu menemukan fakta bahwa Menteri BUMN dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Menteri BUMN dengan sengaja tidak melaksanakan kedudukan, tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang 17/2003 tentang keuangan negara, pasal sekian-sekian, Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan sebagainya. Dan tentang perpanjangan kontrak GICT itu tidak ada di RUPS dan sebagainya, tidak ada di sehingga SPP. muncullah kemarin rekomendasi minta Presiden untuk mencopot Menteri BUMN. Itu hak prerogatif Presiden. Tapi tidak ada rekomendasi untuk melarang Menteri BUMN untuk datang ke DPR ya? Tetapi persoalannya adalah bahwa dengan keputusan ini, bahwa seorang menteri dianggap sudah terindikasi kuat melanggar berbagai undang sebagai macam itu, maka kemudian DPR dengan sendirinya etikanya tidak mungkin dia datang akan tidak mungkin dia akan melakukan pembahasan dengan menteri yang walaupun ini menteri masih aktif loh, belum dicopot oleh Presiden. Dengan menteri yang oleh paripurna itu dinyatakan demikian. Kalau mau putusan paripurnanya silahkan dicabut dulu karena itu putusan tertinggi. Tanyakan ini ke Mas Priyo yang juga pernah duduk di pimpinan DPR dan juga Bang Refli Harun. Sesaat lagi kita akan kembali di Prime Time. Kita kembali lanjutkan Prime Time News. Saya ingin ke Bang Refli. Bang Refli, kalau dari perspektif ketatanegaraan apa yang berlangsung saat ini menurut Anda? Iya, saya ingin mengatakan apa yang sebenarnya diharapkan oleh DPR ya dengan katakanlah melarang salah seorang menteri untuk ikut rapat. Nah, ini kan menarik ya. Perkara itu kemudian hasil dari sebuah pansus dan kemudian diparipurnakan dan ini paripurna sementara sebenarnya pansus sementara karena pansusnya masih bekerja dan belum laporan final. Tetapi bisa tidak membayangkan kalau seandainya misalnya Presiden Jokowi tetap tidak ingin memberhentikan Rini Sumarno. Apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian DPR ingin bergerak kepada hak menyatakan pendapat? Karena setelah 6 bulan, ya kan? Setelah 6 bulan dikeluarkannya rekomendasi itu tetap saja tidak diberhentikan. Itu satu. Dan kalau seandainya memang kemudian tidak diberhentikan lalu kemudian dibiarkan untuk tidak mengikuti rapat, apa itu ketatanegaraan yang ingin dilalui dengan keputusan yang seperti ini? Karena itu menurut saya harus ada breakthrough-nya, ya, harus ada dalam tanda kutip kewarasan publiknya menurut saya untuk menyikapi soal seperti ini, entah dari sisi DPR, ya, dari sisi Menek BUMN-nya maupun dari sisi Presiden Jokowi. Pilihan bagi Presiden Jokowi gampang, misalnya berani nggak berkirim surat kepada DPR, saya tidak akan mengganti Rini Sumarno. Silakan, misalnya. Dengan konstelasi politik yang baru seperti ini, saya kira Jokowi memiliki resources dan kekuatan untuk itu. Tetapi kan intinya adalah sekarang ini kan mau dicoba balancing terus-menerus. Nah, kita tidak tahu sampai kapan. Sampai kapan kondisi status quo ini akan terjadi. Nah, gitu. Tetapi yang ingin saya katakan, ya dari sisi etika politik, kan yang namanya etik itu kan tidak diatur, tetapi soal kepantasan, tidak pantas dan lain sebagainya. Seorang menteri itu kalau dia masih aktif, dia adalah pembantu presiden. Jadi menolak menteri sebenarnya menolak presiden. Secara fatsun ketatanegaraan misalnya, aplikasi apa yang dijalankan saat ini, menolak presiden. Perihal itu tidak diatur, karena kemudian ini dia balik adalah lagi soal pembantu etika. presiden. Seorang menteri itu datang ke DPR atas nama presiden, bukan atas nama dirinya sendiri. Karena itu apakah seorang presiden mau memberhentikan menteri, mengangkat menteri, itu betul-betul adalah kehendak presiden. Makanya jabatan menteri ini walaupun tinggi, itu sebenarnya jabatan yang paling gampang dibeginikan.
anggota DPRD saja kalau mau memberhentikannya pakai tata cara. Tapi seorang menteri ini memberhentikannya itu gampang sekali. Presiden bilang, kamu berhenti. Secara administratif, ya secara politik lain lagi. Nah, tetapi intinya adalah fakta mengatakan 6 bulan berselang, rekomendasi tidak itu dijalankan juga. Bukan tidak dijalankan, belum dijalankan. Saya tidak tahu. Tetapi memang yang saya pahami adalah karena ini rekomendasi bersifat sementara, terlihat sepertinya Presiden juga wait and see untuk menunggu rekomendasi akhir. Oke. Karena ini juga bukan kali pertama, karena dulu zaman Mas Priyo menjabat sebagai Wakil Ketua DPR juga pernah ada aksi serupa di Komisi 11 kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saya ingin konfirmasi lagi, saya tanyakan hal ini. Nanti menurut Anda, Mas Priyo, usai jeda Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi. Ya baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Mas Priyo, seperti tadi saya sudah sampaikan sebelum kita jeda Headline News. Mas Priyo, sebelumnya sebenarnya pernah ada kasus serupa, dulu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diboikot oleh Komisi 11. Bedanya dengan sekarang, atau mungkin Anda punya pendapat sendiri? Jadi begini, kalau pansus, apa itu angket, apalagi itu paripurna akhirnya ketok palu memutuskan sesuatu terhadap pemerintah, berarti pasti ada sesuatu yang besar di situ. Karena pengalaman saya selama 5 tahun memimpin DPR RI, nggak bakalan paripurna mulus kalau kemudian menteri, pemerintah atau siapapun juga polisinya tidak ada yang gawat begitu. Jadi saya memang tidak tahu apa yang terjadi, tapi feeling dan hitungan saya kalau pansus kemudian paripurna ketok palu, pasti ada sesuatu yang dianggap besar, agak darurat dan seterusnya, sehingga DPR perlu memutuskan hal yang ya untuk sebagian orang, loh ini terlalu keras gitu ya. Tapi untuk sebagian parlemen ini harus sesuatu yang sebagai apa itu posisi berdiri lembaga yang dihormati tetap dilakukan. Satu itu. Nah, zaman saya memang tidak pernah ada keputusan yang bersifat paripurna. Pernah dulu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mbak Sri ya, Mbak Ani, itu pernah dulu dilarang untuk datang di rapat kerja Komisi 11 maupun di Badan Anggaran. Nah, suatu hari terjadilah kemudian di Lala Kersaningalah Menteri Keuangan itu datang, Bu Sri Mulyani, sudah terlanjur datang di DPR. Ditolak oleh teman-teman saya, terutama dari PDIP dan kemudian ada Duru Hanura, saya ingat. Dan saat itu tidak bisa diterima. Kan semua orang pusing, masa sudah datang mau diusir. Kalau kemudian beliau diusir, bagaimana baca parlemen? Dan bagaimana berita secara internasional nanti? Ada seorang Menteri Keuangan di sebuah negara demokrasi diusir, kan nggak bagus. Akhirnya saya sebagai pimpinan, setelah rembukan, saya berinisiatif nelpon ketua fraksi PD Perjuangan, sahabat saya Mas Cahyokumolo yang sekarang Menteri Dalam Negeri. Saya bujuk dan saya lobi beliau. Alhamdulillah kemudian ada solusi. Saat itu ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap hadir di persidangan tersebut, tetapi beliau hanya mendampingin, kemudian yang menyampaikan pandangan resmi dari pemerintah itu diambil over oleh Menko Perekonomian, saat itu Hatta Rajasa. Terjadi solusi yang sangat indah, sehingga tidak mempermalukan, bukan tidak mempermalukan, ya, jadi solusi jalan yang indah. Dan saat itu kami pimpinan DPR juga berterima kasih kepada ya ketua fraksi PD Perjuangan yang saat itu memerintahkan seluruh lini, sehingga ada jalur yang semacam ini. Nah, yang terjadi sekarang ini ya saya kira sekarang terpulang. Pertanyaan tadi kan saya susah jawab. Pertanyaan Mas Refli, gimana kalau Presiden tidak merespon? Hemat saya, sekuat apapun Presiden, ada titik tertentu sebagai lembaga DPR ya, berkeinginan dihormati. Titik tertentu. Meskipun itu sebagai pendukung. Jadi di hati kecilnya, meskipun itu fraksi pendukung siapapun, kalau itu sudah menjadi keputusan lembaga, ada keinginan hati kecil untuk dihormati. Nah, dugaan saya, hitungan saya, meskipun sekarang Presiden Jokowi posisinya relatif kuat, amat kuat gitu ya. Setelah kami Golkar juga gabung, taruhlah begitu. Tapi saya tidak pernah menghitung dan berkalkulasi seperti dugaannya Mas Refli bahwa Presiden cukup, ya sudah saya tidak mau. Kalau jawaban itu terjadi, saya mengkhawatirkan ada reaksi apa itu tersembunyi yang kemudian nggak nampak, yang itu juga tidak menguntungkan Presiden. Yang paling bagus ya kemungkinan, dugaan saya, hitungan saya, Presiden tetap menghormati, tetapi juga mungkin
Ya belum tentu, saya nggak tahu ya apakah beliau kemudian mau melaksanakan atau tidak dari keputusan itu. Ya. Kecuali kemudian opsi kedua, dengan kewenangan informalnya Presiden meyakinkan Mbok Iyao paripurna mencabut itu. Ya, misalnya ya, ya. ya. Itulah yang saya juga tidak Itu tahu. menurut Anda kalau dulu ada ini solusinya feeling dan hitungan politik saya dari segi pengalaman sekian tahun saya bergerak di bidang politik sebagai pimpinan DPR. Itu itu hitung-hitungan solusi saya. paling ideal paling tidak untuk kondisi saat ini kalau Iya. menurut Anda? Paling tidak itu ya? Dicabut. Begini. Kalau Menteri Sumarno ya itu memang tidak boleh datang dan ternyata memang tidak datang, itu sudah tentu akan mengganggu kinerja kementerian karena banyak hal harus diputuskan langsung. Tidak bisa kemudian ad interim diwakili oleh menteri siapapun, menteri keuangan atau Menko Perekonomian, nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa. Oke. Kalau mau nggak mau adalah DPR ngalah, mencabut itu, atau kemudian Presiden ngalah. Ya kemudian Pilihannya cari hanya dua solusi, itu ya? pilihan Pilihannya itu, hanya dua itu atau ya? kemudian jalan tengah. Jalan tengah itu konsolidasi? ialah ya udahlah baik-baik saja, gimana caranya, kan ada pertemuan yang sifat lobbyis ya, Iya. dan itu bisa dilakukan oleh para tokoh-tokoh, oleh pimpinan Pansus. Mungkin untuk kali ini pimpinan Pansus diberi kehormatan untuk bisa bicara langsung dengan pusat kekuasaan, cari solusi. Saya kira bisa juga itu. Oke, cari solusi, tetapi solusi yang paling tepat, sebentar Mbak Rike, saya harus ke Pak Agus, tetapi paling tidak solusi yang paling tepat saat ini ada, ya dicabut saja, mengingat ini juga sudah ada 9 fraksi di Komisi 6 yang paling tidak sudah menyatakan atau meminta Ketua DPR juga untuk mencabut larangan ini, Pak Agus. Pak Agus. Lama nunggu. Oke, Pak Agus terputus, mungkin Mbak Rike bisa menjawab apa yang tadi disampaikan kalau Pak mau Mas Priyo. dicabut itu juga tidak bisa hanya bertanya kepada Pak Agus seorang diri, karena ini keputusan paripurna, ini bukan keputusan orang per orang. Pimpinan DPR, ini keputusan lembaga DPR di paripurna. Keputusan di paripurna itu menurut tata tertib yang ada, menurut aturan yang ada hanya bisa dicabut di paripurna. Silahkan kalau mau dicabut di paripurna. Tapi saya juga ingin mengomentari sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Refli Harun tadi, bahwa terlalu jauh berpikir ketika kami tidak menerima menteri karena dengan sabab musabab yang secara gamblang itu terbuka di persidangan ya, termasuk di dalamnya berbagai fraksi ada, bukan hanya PDI Perjuangan, lalu mengatakan artinya kita menolak presiden. Itu terlalu jauh, jangan ngompor-ngomporin Mas. Ini saya jadi bingung, ini sebagai komisaris utama Jasa Marga yang membela Bu Rini atau sebagai ahli tata negara. Jadi saya kira mari kita melihat tadi yang disampaikan oleh Mas Priyo, saya kira ada solusi-solusi yang bisa kita jalani sehingga tidak untuk mengompor-ngompori, tetapi sekali lagi kami mengapresiasi langkah Presiden dengan paling tidak dalam menyelesaikan masalah anggaran. Saya yakin kalau saya bisa katakan, saya sudah bertemu langsung dengan Pak Presiden dan juga mengatakan bahwa ini bukan tidak di follow up. Ada langkah-langkah yang beliau follow up, tapi tentu secara bertahap. Contohnya misalnya di root dari Pelindo 2 sendiri sekarang sudah dalam proses di KPK. Saya kira itu suatu langkah yang juga diambil oleh Presiden. Jadi kalau Presiden tidak melakukan langkah sama sekali atas keputusan DPR, saya kira juga itu mengecilkan Presiden. Pak Agus sudah tersambung. Pak Agus, tadi ada pendapat dari Mas Priyo Budi Santoso kalau hal ini tentu kalau dibiarkan lama-lama bisa mengganggu progres dari kinerja dari Komisi 6 juga dengan Kementerian BUMN, dan juga solusi paling baik adalah paling tepat saat ini ya dicabut saja sanksinya, mengingat ini juga sudah ada suara-suara di Komisi 6 yang katanya ini juga sudah ada 9 fraksi untuk meminta dicabut larangannya. Pak Agus. Tentunya kita lihat sesuatu serba holistik Pak. Kalau kita tidak bisa dalam hal ini salah satu dikalahkan, salah satu dimenangkan. Jadi kita harus mencari win-win solution yang betul-betul tepat. Seperti sekarang ini dengan penunjukan Menteri ad interim, itu juga merupakan suatu win-win solution. Tapi kalau ada salah satu dicabut, itu kan rasanya menjadi sesuatu yang tidak pas ya menurut saya, karena kan ada rekomendasi dari Pansus, dan di balik itu juga DPR ini kan nuansanya kan juga mesti tentunya kan tidak hanya satu partai politik, kan ada 10 partai politik. Sehingga marilah kita mencari solusi paling tepat, solusi yang pas, di mana dua-duanya juga betul-betul secara win-win solution betul-betul bisa terlaksana dengan tidak melanggar undang-undang.
Karena di dalam Undang-Undang MD3 sebenarnya rapat kerja itu dilaksanakan antara Dewan dan Presiden. Sedangkan Presiden itu dapat menunjuk salah satu menterinya, terutama menteri yang berkaitan dengan bidangnya. Namun kalau yang ditunjuk itu menteri yang lain, itu pun juga masih memenuhi daripada quorumnya dan masih memenuhi aturan. Sehingga selama ini bisa saja hal ini dilaksanakan. Apabila memang dilaksanakan seperti itu, ya sekarang ini kan sudah ada menteri ad interim, ya itu saja dulu yang itu solusi sementaranya ya Pak Agus ya. Oke, ya, baik kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan. Saya ingin minta tanggapan lagi. Sudah ada solusi kok, menteri ad interim kemarin, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro yang diutus dan juga tidak ada masalah di Komisi 6. Sesaat lagi. Perbincangan ada solusi, mencari solusi yang terbaik. Bang Refli, kalau tadi menurut Mas Priyo ya solusi terbaik bisa dicabut saja dulu larangannya, mengingat ini juga sebenarnya memang walaupun ini juga sudah putusan paripurna dan juga ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR. Tetapi menurut Anda bagaimana kira-kira? Sepanjang yang saya tahu ya, rapat paripurna itu tidak pernah memutuskan soal larangan itu. Rapat paripurna itu menerima rekomendasi Pansus mengenai agar presiden menggunakan hak prerogatif untuk memberhentikan. Nah itu satu. Tetapi oke lah, ini kan soal politik ya, bahwa ada DPR, fraksi tertentu, kelompok tertentu, beberapa fraksi, semua fraksi itu soal hitung-hitungan yang kemudian sampai sekarang masih banning Menteri BUMN. Bahkan kalau bisa Presiden Jokowi memberhentikannya. Nah sekarang kan tersedia 3 pilihan saja. DPR yang mencabut hasil paripurna tersebut dan Rini boleh rapat lagi di DPR, atau Rini mengundurkan diri sebagai Menteri BUMN, atau yang ketiga Presiden Jokowi memberhentikan, kan begitu saja. Nah, mana salah satu yang akan diambil ya let's see, ini soal politik sudah. Nah kalau saya ingin mengatakan dengan terus terang, ini kan soal-soal yang kita tahu, ini kan soal separuh urusan rumah tangga kan antara Presiden Jokowi dengan partai pendukung kan begitu. Tapi tadi Anda kan katakan tadi hasil rekomendasi sebenarnya tidak meminta atau tidak melarang Rini untuk datang. Memang kan tidak ada kata-kata. Jadi kekuatan aturan ini bagaimana kedudukannya? Itu kan ketika selesai paripurna, kemudian tiba-tiba Pansus, kemudian membuat surat melalui mekanisme pimpinan menyampaikan kepada Presiden. Kalau rekomendasi itu belum dilaksanakan, Menteri Rini nggak boleh rapat. Jadi ini bentuknya konsekuensi begitu ya? Konsekuensi. Jadi tidak bisa Anda hanya melihat ini ada surat untuk melarang. Tentu ada tadi dikatakan, apa sebab keluar surat untuk melarang seorang menteri rapat? Yaitu hasil rekomendasi dari Pansus terkait persoalan di Pelindo II, itu jangan lupa. Yang mengakibatkan indikasi kerugian negara hingga mencapai puluhan triliun dengan kontrak yang itu akhirnya dilanjutkan karena keluarnya izin prinsip dari seorang menteri BUMN. Dan di situ ada minta tambahan uang upfront fee 15 juta di luar hitungan. Jadi ini bukan persoalan hanya sekedar, jadi harus dilihat kalau kita mau bicara mengenai perspektif hukum tata negara. Sebentar, saya juga tadi Anda bicara kan saya tidak potong. Singkat. Dan dari tadi saya katakan saya juga confuse ini sebagai komisaris utama Jasa Marga di bawah Menteri BUMN atau sebagai seorang pakar hukum tata negara. Jadi saya kira kita kembali lagi pakar hukum tata negara. Makanya ini kasih perspektif. Anda boleh berdebat soal apa saja. Lanjutkan tadi. Anda juga boleh berdebat soal apa saja. Tadi belum, masih saya kan. Tadi kan waktu Pak Refli bicara saya dengarkan. Saya dengarkan. Jadi ada persoalan bagaimana ada kerugian negara yang cukup besar. Ini sedang ditindaklanjuti oleh BPK, sedang ditindaklanjuti oleh KPK. Persoalannya mari kita bergerak ke depan ya. Ini surat dari Presiden kami sangat mengapresiasi gitu, bahwa Presiden sudah mengeluarkan surat untuk menunjuk sementara Menteri Keuangan dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar terutama pasal 4, kemudian Undang-Undang Keuangan Negara pasal 17, Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003. Jadi ini ada urutan hukumnya, perundang-undangannya, yang itu kami sangat mengapresiasi bahwa Presiden sudah melakukan langkah-langkah seperti ini. Persoalan apakah diganti atau tidak diganti, itu persoalan hak prerogatif Presiden. Karena kita menganut presidensial, tentu saja. Namun demikian, bahwa ada persoalan-persoalan di komisi harus ditindaklanjuti, iya.
kami juga tetap melakukan pengawasan Ya. terhadap BUMN, Walaupun tadi memanggil kata Mas Priyo ini juga direksi-direksinya. bisa mengganggu tahapan proses semua segala macam fungsi-fungsi pengawasan, Selama penganggaran, ini masih koordinasi berjalan. dengan- Penganggaran sudah selama ini masih diselesaikan berjalan oleh baik. Menteri Oke. Keuangan. Nanti Oke. soal PMN apakah disetujui atau tidak, di Oke. tengah bagaimana kementerian lembaga semua dipotong anggarannya lalu mengajukan PMN Oke. sekian Baik, triliun. baik. Saya kira juga Baik. itu harus Oke. harus Kita harus disikapi bagi-bagi dengan karena baik. waktu kita terbatas. Belum Mas Priyo dan juga Pak Agus, silakan. waktu sendiri. Bu Refli, silakan. Oke ya, ini perspektif saya, biar masyarakat itu bisa menilai ya. Ya. Pertama ya, hasil paripurna itu sendiri dipaksakan. Why? Karena pansus hingga hari ini belum menyelesaikan tugasnya. Ibarat orang bikin skripsi atau tesis atau disertasi, itu belum sampai pada bab kesimpulan akhir. Iya. Tetapi baru bab 2 lalu kemudian dipaksakan masuk ke paripurna pada Desember yang lalu. Tujuannya sederhana, agar kemudian memanfaatkan momen reshuffle. Satu. Yang kedua, itu tidak ada yang namanya dalam rekomendasi itu tidak boleh rapat. Yang ada adalah meminta presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Menteri BUMN. Baik. Lalu kemudian bagaimana kemudian larangan rapat itu disusulkan di belakang oleh pansus menggunakan instrumen ketua DPR sementara karena waktu itu Setia Novanto Ya. bermasalah, lalu mengirim surat ke presiden. Oke. Ini soal yang terkait lebih banyak kepada masalah Presiden Jokowi dan partai pendukungnya. Masalah Presiden Maksudnya? Jokowi dan partai Maksudnya pendukung. partai apa Pak? Sebutkan Partai saja. PDI Perjuangan. Oh, ya, terima Tetapi kasih. menggunakan instrumen DPR. Oke, Makanya oke, kemudian baik. 9 fraksi sekarang nggak mau berpikir Ntar lagi kita, sebenarnya. ntar kita Tapi perlu satu konfirmasi lagi ke fraksi 9 ini yang fraksi yang tadi kuatnya. sempat saya That's tanyakan juga okay. ke Mbak Ini Rika. faktanya. Oke, baik, baik. Terakhir mungkin sebelum ke Pak Agus, Mas Priyo dulu ini supaya lebih teduh. Silakan. Ya, saya kan bicara pengalaman Ya. 5 tahun memimpin DPR. Meskipun Mas Refli, bukannya saya tidak tahu, maka saya tanya ke Anda. Meskipun saya tentu tidak bisa bicara seperti itu, bahwa ini sebenarnya persoalan rumah tangga yang sangat intern, kan itu kata Anda ya. Saya ngangguk-ngangguk, tapi oke lah ini kita taruh di bawah meja. Tapi yang penting itu adalah terjadi solusi segera. Karena pandangan saya begini, feeling dan hitungan saya dari segi pengalaman ya, 5 tahun memimpin DPR. Kalau seorang menteri tetap ad interim melebihi dari 6 bulan, setahun dan seterusnya, itu nanti akan berkonsekuensi terhadap kinerja kementeriannya. Karena hubungan dengan DPR itu bukan sekedar, pertama yang penting adalah mengenai anggaran. Yang kedua, keputusan strategis dan maha strategis, itu banyak hal pemerintah tidak bisa sendirian, harus pengetahuan atau seizin atau diputuskan bersama dengan DPR. Oleh karena itu mau nggak mau dengan opsi apapun, saya tetap anjurkan baik DPR maupun Istana untuk segera diputuskan ini barang. Oke. Keputusannya apakah nomor 1, mohon maaf, Baik. mencabut itu, Ya. tapi lewat paripurna yang sama, Oke. dengan kelegaan pansus yang sama, kurang lebih itu, dengan pendapat fraksi-fraksi yang kurang lebih sama untuk menyebut itu, Oke. atau yang kedua, Presiden kemudian menggunakan haknya Baik. untuk melakukan langkah-langkah. Oke, baik. Itu saja. Baik. Dan yang ketiga, ini kalau terjadi, taruhlah simbiosa terjadi lobby informal, ini jauh lebih bagus. Oke. Karena nanti Baik. akan dari keputusan Baik. yang win-win solution. Oke, baik Mas Rio, terima kasih. Pak Agus, mungkin singkat saja Pak Agus, terakhir Presiden juga beberapa waktu lalu, 3 hari lalu menyatakan lembaga-lembaga tinggi negara, antar lembaga harus menjaga kekompakan. Apa yang bisa Anda tangkap dari pesan Presiden ini mungkin kalau dikaitkan dengan konteks yang terjadi hari ini? Tentunya ini seluruh lembaga tinggi negara tentunya pasti bekerja sama. Pasti juga melaksanakan pekerjaan solusi-solusi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga memang solusi dari penunjukan Menteri Ad Interim ini juga merupakan diskusi yang panjang, Pak. Merupakan sesuatu pemikiran yang panjang. Dan ini pun juga hal yang diambil. Baik. Tentunya saat ini yang bisa diselesaikan adalah seperti ini. Adapun hasilnya tidak sesempurna apa yang disampaikan seperti kayak Mas Rio tadi. Baik. Yes, tapi sekarang ini cukup mengatasi keadaan. Oke, Nah, baik. Cukup tentunya mengatasi keadaan. ke Kami tangkap depan, sudah, Pak Agus. Ya. Ya, baik. Terima Nah, kasih. dan Waktu kita terbatas. Mohon maaf. yang penting. Ya, baik. Mohon maaf Pak Agus. Waktu kita sudah habis. Terima kasih sudah bergabung langsung dari Pati, Jawa Tengah melalui sambungan telepon. Mbak Rika, terima kasih. Mas Priyo, terima kasih. Mbak Refli, terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kami yang sekaligus mengakhiri Prime Time News malam hari ini.